Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami cintai, teman-teman santri Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Asrama Tahfidz Al-Quran Al-Yumnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan kesuksesan fid dini wad dunya wal akhirah. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan mengambil tema, yaitu akhdul ajri ala ta'limil Quran. Hukum menerima gaji bagi yang mengajarkan ilmu Al-Quran. Kita tahu bahwa orang belajar Al-Quran dan orang yang belajar agama pada umumnya itu adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya urusan akhirat. Nah, kalau urusan akhirat ini seperti ngaji, seperti ibadah, apakah layak kiranya kalau di situ kemudian kita mengambil upah, mengambil gaji dari apa yang kita lakukan, di mana sebenarnya pahala dari ngaji itu, dari kita ngajar ngaji itu sudah kita peroleh. Lantas apakah gaji yang sifatnya materi, yang berupa uang, yang berupa cuan, berupa uang itu, apakah layak? Intinya dengan bahasa yang lebih sederhana, apakah guru ngaji boleh menerima gaji apa tidak? Ini berarti kita akan melihat dari pandangan fikih, kacamata fikih, bagaimana para ulama ahli fikih memandang hal itu. Ikhtalafal ulama'u fi jawazi akhdil ajri ala ta'limil Qur'ani. Ulama berbeda pendapat dalam hal apakah boleh mengambil upah, mengambil gaji dari mengajarkan ilmu Al-Quran. Kalau kita sepakat bahwa orang bekerja itu pasti mendapatkan upah. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk memberikan upah kepada orang yang kita minta jasanya, kita minta pekerjaannya, kita kasih upahnya sebelum keringat mereka kering. Sebelum keringat mereka kering, artinya jangan ditunda-tunda, langsung diberikan gajinya. Wajar, kenapa? Karena dia bekerja. Satu misal, kita ingin naik becak dari Wonorejo ke Lumajang. Apalagi yang naik ini bukan santri-santri yang kurus-kurus, tapi yang gemuk-gemuk. Mending kalau ke Lumajang masih turunan. Kalau ke Kelaka, mau pergi ke Kelaka, pulang kampung naik becak. Yang naik gemuk-gemuk. Sedangkan Pak becaknya sudah sepuh, sudah kurus, ubanan, sudah tidak kuat. Maka setelah kita selesai dari naik becak itu, tentu kita akan membayar. Otang sudah berat, otang lagi gitu kan ya. Wajar, kenapa? Karena itu hal yang sifatnya duniawi. Tapi kalau yang sifatnya ukhrawi, yang sifatnya keakhiratan, apakah layak apa tidak? Faqala jama'atun yajuzu akhdul ujrati 'ala ta'lim. Beberapa ulama, dan ini mayoritas, menyatakan bahwa mengambil upah bagi guru ngaji itu tidak apa-apa. Silahkan mengambil upah. Jadi sampean buat TPQ satu misal,
kemudian di situ ada syahriyahnya, bulanan, tidak apa-apa, silakan, tidak masalah. Apakah ada landasannya? Ada. Fa fi sahihil Bukhari inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullahi, yang artinya sesungguhnya hal yang paling layak kamu minta upah atau mengambil upah yaitu kitabullah, mengajarkan kitabullah. Jadi sampian jadi ustadz, jadi ustadzah, mendapatkan upah dari ngaji, ngajar Al-Quran, ngajar kitab, ngaji di pesantren, ngaji di TPQ ataupun apapun itu yang sifatnya itu adalah mengajarkan kitabullah, maka ini sebenarnya lebih layak kita mendapatkan upah di situ, mendapatkan gaji. Wakilah, dan dikatakan inna ta'yina alaihi lam yajuz. Nah, ketika kita mematok tarif, kalau mematok tarif gimana Ustadz? Jadi satu misal kayak di kota-kota besar kan sudah mulai mematok tarif dan tarifnya ini sudah tidak masuk akal. Kayak Ustadz satu misal, mereka itu tidak mau datang kalau fee-nya ataupun bayarannya di bawah 40 satu misal. Bukan 40.000, 40 juta. 40 juta. Ada kayak gitu-gitu ustadz-ustadz yang ibu kota itu, ustadz selebriti. Jadi dia sebenarnya selebriti yang mengatasnamakan menjadi ustadz. Nggak mau kalau di bawah 40 itu. Kayak gitu-gitu. Nah, boleh nggak kayak gitu? Dikatakan di sini memasang tarif itu nggak boleh. Tapi kalau hanya menerima gaji gitu kan, seikhlasnya ya silahkan. Ya ini menurut pendapat para ulama. Tidak semua ulama menyatakan demikian, tapi ada yang menyatakan demikian. Waqtarahul Halimi, dan itu yang dipilih oleh ulama yang bernama Al-Halimi. Qala Abu Lais fi Kitabil Bustan. Seorang ulama namanya Abu Lais berkata dalam kitab Al-Bustan, at-ta'limu ala thalathatu awjuhin. Proses belajar mengajar ini kita perlu klarifikasikan, kita kelompokkan ke dalam 3 golongan, 3 macam. Ahaduha, yang pertama, lil hisbati wala yu'khadhu bihi iwadan. Di mana proses belajar mengajar ini tujuannya adalah untuk ibadah, murni ibadah. Jadi kalau zikiran satu misal ya murni zikir, itu adalah murni zikir. Jadi satu misal kayak kalau di kota-kota itu kan ada sekumpulan orang-orang mengadakan majelis taklim. Kalau di kota-kota seperti itu. Jadi ibu-ibu itu daripada arisan tapi tidak ada manfaatnya, biasanya dikemas dengan majelis taklim. Nanti mendatangkan ustadz-ustadz yang terkenal itu. Nah, kalau suatu misal tujuannya ngaji di sini adalah benar-benar untuk ibadah, pure ibadah, maka menurut beliau maka tidak boleh mengambil upah, tidak boleh mengambil gaji. Wathani ayyu'allima bil ujrati. Yang kedua, dia mengajar dan mendapatkan upah. Nanti akan ada ada kriterianya. Kira-kira yang boleh di kategori kedua itu yang seperti apa? Watsalitsu, yang ketiga, ayyu'allama bi ghairi syartin. Mengajar tapi dia tidak mematok syarat apapun. Tidak mematok syarat apapun. Nah, ini 3 kategori. Yang pertama adalah dia mengajar memang murni untuk ibadah. Yang kedua, dia mengajar untuk mendapatkan upah. Yang ketiga, dia tidak mematok syarat, tapi ya kalau diberi ya diterima begitu, tapi tidak minta. Yang pertama ibadah, artinya dia benar-benar tidak mau sama sekali. Yang kedua, dia masang tarif. Yang ketiga,
dia tidak masang tarif, tapi kalau diberi dia menerima. Fal awwalu ma'jurun alaih wa huwa amalul anbiya yang alaihimus salatu wassalam. Yang pertama ini, jika orang melakukan, dia mengajar benar-benar murni ikhlas karena Allah, tidak ada embel-embel materi apapun, maka dia mendapatkan pahala dari Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh para nabi. Jadi para nabi ini mengajarkan dakwahnya tidak mengharapkan gaji. Tidak mengharapkan gaji. Dan itu banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kalau kata siapa, Nabi Nuh atau siapa, in ajriya illa 'ala Allah. Saya hanya mengharap pahala dari Allah, tidak mengharapkan gaji. Ini yang pertama. Jadi murni dia untuk ibadah. Wasani mukhtalafun fi. Yang kedua yaitu ngajar ngaji dan dia masang tarif. Ulama berbeda pendapat. Qala ashabuna al-mutaqaddimun la yajuz. Ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf ini tidak memperbolehkan mengambil upah dari mengajar, terutama mengajar Al-Quran. Tidak boleh kata mereka. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu, sampaikanlah dariku, anni walau ayat, meskipun itu satu ayat. Artinya apa? Artinya tugas menyampaikan agama itu adalah tugas semua orang, dan tidak selayaknya, tidak patut kita mengambil upah darinya. Kenapa? Karena itu sudah menjadi kewajiban semua orang. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Sebaik-baiknya pekerjaan itu adalah berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah. Nah, tugas mengajak ini adalah tugas semua orang. Jadi meskipun dia tidak tahu, maksudnya tidak mondok satu misal, tidak punya kemampuan baca kitab kuning, tetap dia wajib berdakwah. Namun berdakwah sesuai dengan kapasitasnya. Berdakwah itu tidak melulu tentang berceramah, mengadakan tabligh akbar, tidak. Sampean ngobrol-ngobrol di chatting dengan teman-temannya, sampean ayo ngajak satu misal, ayo yuk kita sholat bersama, itu juga termasuk dakwah. Sampean berada di kafe satu misal, nah di kafe itu kemudian sampean ngajak temannya, ayo yuk kita bahas masalah seputar fikih satu misal, kita belajar diskusi, itu juga termasuk dakwah. Dakwah itu artinya luas, tidak hanya sekedar sampean ceramah, sampean bikin tabligh akbar ataupun apapun itu. Jadi menurut ulama-ulama terdahulu, mereka tidak mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Wa qala jama'atun minal mutaakhirin yajuz. Menurut ulama-ulama masa kini, saat ini boleh, tidak apa-apa. Qalu, mereka berkata, wal afdalu lil muallimi alla yusharita al ujrata lil hifdzi wa ta'limil kitabah. Mereka berkata yang lebih utama seorang guru itu tidak memasang tarif dari apa yang ia lakukan, baik itu dalam rangka menghafalkan anak santrinya itu terhadap Al-Quran ataupun mengajari tulis menulis, wa ta'limil kitabah. Ini apabila yang kedua. Jadi yang kedua ini silahkan, tidak apa-apa. Menurut ulama-ulama masa kini tidak apa-apa, silahkan. Tapi kalaupun mendapatkan gaji maka sewajarnya, jangan sampai memasang tarif yang berlebih-lebihan, seakan-akan dia sedang menjual atau mengkomoditikan agama. Jadi dijadikan bisnis gitu loh. Ngaji itu kemudian dijadikan bahan bisnis. Apakah ada? Banyak. Kalau kita di desa-desa jarang temukan itu, tapi di kota-kota besar banyak sekali
hal-hal yang demikian dijadikan bisnis. Bahkan agama itu kemudian menjadi tunggangan politik. Jadi atas nama agama mereka memasukkan agenda-agenda politik mereka. Banyak kayak gitu. Ini yang kedua yang memperbolehkan. Yang ketiga, wa amma tsalisu fayajusu fi qaulihim jami'an. Lianna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana mualliman lil khalqi wa kana yaqbalul hadiyata. Yang ketiga memperbolehkan, namun tidak memasang syarat ataupun tarif apapun. Apa dasar mereka? Karena Rasulullah ini mengajarkan agama dan juga tidak pernah menolak kalau diberi hadiah. Jadi ketika ada orang diajari oleh Rasulullah SAW tentang agama Islam, kemudian mereka memberikan hadiah kepada Rasulullah, maka Rasulullah menerima, tidak menolak. Nah, ini dasarnya. Sehingga mengambil upah bagi orang yang mengajarkan Al-Quran tidak apa-apa. Wa fi haditsin akhara ajaza Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyakuna ta'limul Qur'ani sadaqan li ihdan nisa' wa dzalika hina talaba an-nabiyyu min ar-rajuli ay yaltamisa walau khataman min hadidin falam yajidhu thumma sa'alahu amma ma'ahu min al-Qur'ani fawajada indahu iddata suwarin yaqra'uha an dhahri qalbin faqala li rajulin idhhab faqad mallaktaha bima ma'aka minal Qur'an. Hadis yang memperbolehkan kita mengambil gaji ataupun upah dari Al-Quran, salah satunya adalah bahwa dulu ada seorang sahabat yang pengen menikah, tapi ketika beliau ingin menikah tidak mempunyai apa-apa, yang ingin dijadikan mahar itu tidak ada. Rasulullah bertanya, apakah kamu punya cincin meskipun itu cincinnya dari besi, minal hadid? Ada enggak kira-kira? Falam yajidu, enggak punya dia. Bahkan cincin yang dari besi, bukan dari emas. Kalau dari emas itu iya mahal gitu kan. Ini dari besi yang mungkin bisa karatan gitu kan. Enggak punya. Kemudian ditanyakan, kamu punya apa? Oh, saya punya hafalan beberapa surat. Akhirnya kemudian Rasulullah meminta kepada sang laki-laki tadi ini untuk membacakan surat-surat yang ia hafal sebagai mahar. Jadi yang awalnya mahar itu yang berupa uang, yang berupa barang, materi, karena ia tidak punya maka kemudian digantikan dengan bacaan Al-Quran. Artinya apa? Bacaan Al-Quran setara dengan uang. Sehingga kalau dikiaskan yuk gaji sama juga dengan seperti itu juga. Gaji yang sifatnya materi-materi itu dikiaskan dengan hal yang demikian, tidak apa-apa. Apa kata Rasulullah? Idhab, pergilah kamu. Faqad mallaktaha, kamu sudah memilikinya. Artinya pernikahan kamu sah. Makanya pernikahan di dalam Islam itu sangat gampang sekali. Jangan sampean bayangkan bahwa orang menikah itu susah gitu kan ya. Sampean sudah srek punya pandangan, punya calon sampean sudah srek juga, keluarganya sudah srek, sudah ini, cuman belum punya persiapan untuk menikah. Mau mau pergi ke Royal beli emas tapi tidak punya, atau bahkan beli seperangkat alat sholat pun juga tidak punya. Jangan usah khawatir, cukup baca hafalan yang dia punya. Satu misal hafal Ar-Rahman, ya silahkan. Hafal Al-Baqarah, silahkan. Hafal Kulhu hafal Kulhu saja ya silahkan.
Intinya apa? Ridho, sama-sama ridho. Nah, seperti itu. Jadi gampang, orang menikah itu gampang, jangan dibuat sulit. Wa hadza kulluhu fi ta'limil Qur'an, dan ini di dalam mengajarkan Al-Qur'an. Di sini ada hal yang menarik di sini. Bagaimana kalau suatu misal ini bukan mengajarkan Al-Qur'an, tapi dia diundang dalam rangka untuk membacakan Al-Qur'an. Kebetulan dia suaranya bagus, bisa qiraat, kemudian dia diundang. Nah, kira-kira boleh nggak masang tarif bagi qori yang membaca Al-Qur'an? Menurut beliau di sini, amma tilawatuhu fala yajuzu akhdul ajri 'alaiha. Kalau baca Al-Qur'an ini tidak boleh kita mengambil gaji darinya. Li'annal asla fit tilawati annaha ibadah. Karena asal di dalam membaca Al-Qur'an itu adalah ibadah. Wal aslu fil 'abidi ay yata'abbada li nafsihi, dan asal dari seorang yang beribadah itu adalah dia beribadah untuk dirinya. Fa kaifa ya'khudhu 'ala ibadatihi li rabbih ajra min ghairihi. Lantas gimana bisa dia mengharapkan gaji dari orang lain padahal dia niatnya ibadah? Dimana kalau dia beribadah berarti dia mendapatkan pahala dari Allah. Apa ini landasannya? Yaitu berdasarkan riwayat dari Abdurrahman. Waqad rawa Abdurrahman ibnu Shibl anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala iqra'u al-Qur'an wa'malu bihi. Bacalah Al-Qur'an, amalkan Al-Qur'an. Wala tajfaru anhu wala taghulu fihi wala ta'kulu bihi. Nah ini, wala ta'kulu bihi, dan janganlah kamu makan darinya, dari pembacaan Al-Qur'an itu. Wala tastakthiru bihi, dan juga jangan memperbanyak uang darinya. Ini menurut beliau ya, menurut penulis buku ini. Amma idza utiya qari'ul Qur'ani syai'an ala sabili sadaqah awil hibati fala haraja fi dzalik. Namun apabila si qari tadi ini diberi oleh orang yang ngundang dalam bentuk sedekah ataupun dalam bentuk hibah, maka itu tidak apa-apa. Jadi satu misal ketika mau pulang ternyata kemudian sama sohibul hajatnya ditempeli amplop misal, tidak apa-apa, silakan ambil. Kenapa? Karena itu hadiah. Tapi kalau sampean masang tarif untuk untuk qiraat di di Lumajang satu misal, untuk qiraat di Lumajang maka tarifnya adalah 1 juta. Tapi kalau di luar Lumajang, Jawa Timuran 2 juta satu misal. Kalau sudah di Jawa Tengah 3 juta satu misal. Ini tidak boleh menurut beliau di sini. Jadi itu seputar hukum mengambil upah ataupun gaji bagi orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Intinya kesimpulannya adalah tidak apa-apa, silahkan mengambil gaji, mengambil upah dari Al-Qur'an, namun sewajarnya. Dan jangan sampai kita lupa niat. Jangan sampai lupa niat. Niatnya betul-betul ibadah. Kalau kemudian mendapatkan materi dari itu, yaitu bonus, untuk bonusnya. Jangan kebalik. Jangan jadikan ngajar, ngaji, dan seterusnya itu dijadikan komoditi, pure komoditi. Murni itu adalah bisnis, jangan. Untuk memperkaya diri. Jadi sampai bikin UTQ, bikin satu misal pondok dengan niatan untuk memperkaya diri, bukan untuk
menyebarkan li'alai kalimatillah satu misal, jangan. Ini salah niat sudah. Selanjutnya tentang membaca Al-Quran, tilawatul Quran wa adabuha. Sebentar.